Pemirsa, di hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat terdapat pengetatan di sejumlah wilayah. Seperti di DKI Jakarta, beberapa titik di ruas jalan protokol ditempatkan pos-pos penyekatan dan bagi warga yang ingin melintas tanpa kepentingan mendesak atau pekerjaan, maka akan diminta untuk putar arah. Dan untuk melihat seperti apa situasi PPKM darurat hari ketiga di Bundaran HI Jakarta Pusat, kita telah terhubung dengan reporter kami Prisentia dan juru kamera Budi Wirotomo. Silakan Prisentia dengan laporan Anda. Ya, Priscilia dan pemirsa, hari ini merupakan hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat, namun juga hari pertama pemberlakuan PPKM darurat di hari kerja. Dan seperti yang dapat kita lihat bersama-sama, di belakang saya di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat, masih terlihat banyak kendaraan yang melintas. Namun dikatakan bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan yang berasal dari sektor esensial dan juga sektor krisis. Untuk kendaraan-kendaraan tersebut disekat atau mendapat penyekatan di daerah Sudirman, dan untuk arah baliknya juga berada di daerah Patung Kuda. Dan untuk Prisil dan pemirsa, di daerah-daerah yang tidak mendapat penyekatan terdapat kendaraan-kendaraan yang masih cukup banyak melintas, namun tidak terjadi kemacetan, namun tetap cukup banyak kendaraan yang melintas. Sedangkan untuk di daerah-daerah yang mendapat penyekatan justru mendapat atau terjadi penumpukan kendaraan yang cukup panjang, karena dari kendaraan-kendaraan tersebut mereka harus mengantri untuk putar balik. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berasal dari sektor krisis dan juga sektor esensial, mereka harus membawa surat tanda registrasi pekerja atau menunjukkan bukti bahwa mereka berasal dari sektor-sektor esensial dan juga sektor krisis. Ya pemirsa, ada beberapa hal atau poin-poin yang harus dicatat selama pemberlakuan PPKM darurat ini, yakni untuk peraturan work from home 100% harus dilakukan bagi perkantoran yang berasal dari sektor non-esensial. Sedangkan 50% 50-50 untuk sektor-sektor esensial, dan juga 100% diperkenankan untuk work from office bagi sektor krisis yang berasal dari sektor kesehatan, keamanan, transportasi, dan juga konstruksi. Ya pemirsa, untuk pusat perbelanjaan dan juga rumah-rumah ibadah selama pemberlakuan PPKM darurat ini dikatakan untuk ditutup sementara. Sedangkan untuk pasar-pasar swalayan diperkenankan buka hanya sampai pukul 8 malam saja. Dan untuk rumah makan, pemirsa, dikatakan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan dine-in, yakni hanya melakukan take away saja, dan untuk pelanggan yang ingin datang untuk makan di tempat tidak diperkenankan sama sekali. Dan untuk peraturan pelaku perjalanan jarak jauh, pemirsa, mereka diharuskan untuk menunjukkan kartu vaksin dan juga melampirkan hasil tes PCR negatif yang berlaku 2 kali 24 jam. Pemirsa, untuk penggunaan masker di masa pemberlakuan PPKM darurat ini dikatakan untuk terus menggunakan masker dan tidak diperkenankan untuk menggunakan face shield saja tanpa menggunakan masker di dalamnya. Jadi jika ingin menggunakan face shield, mereka harus menggunakan masker terlebih dahulu. Ya, untuk PPKM Mikro sendiri di daerah RT dan RW juga tetap diberlakukan, dan jika mereka berada di zona-zona merah ataupun oranye diperkenankan untuk melakukan lockdown lokal. Pemirsa, untuk penyekatan di daerah Jabodetabek sendiri terdapat 63 titik dari batas kota hingga jalan tol, pemirsa. Dan untuk di daerah dalam kota sendiri terdapat 4 jalan protokol yang diberikan penyekatan, yakni di Senayan, di Bundaran HI, di Semanggi, dan juga di daerah Harmoni. Pemirsa, penyekatan tersebut terbagi menjadi 3, yakni terdapat 28 titik di batas kota dan juga tol, 21 titik pembatasan mobilitas lokasi rawan pelanggaran, dan juga 14 titik pengendalian mobilitas di lokasi rawan pelanggaran aturan PPKM darurat. Sedangkan untuk daerah-daerahnya sendiri atau titik-titiknya sendiri terdapat terbagi menjadi di pembatasan tol sendiri terdapat 5 titik, yakni 2 dari arah timur menuju barat dan juga 3 titik dari arah barat menuju timur. Dan sedangkan untuk di
daerah batas kota sendiri terdapat 19 titik yang terbagi di seluruh kawasan Jabodetabek. Pemirsa, lalu ada 21 titik di pembatasan daerah rawan pelanggaran, yakni ada 4 titik di Jakarta Pusat, 1 titik di Jakarta Timur, 2 titik di Jakarta Selatan, 2 titik di Jakarta Barat, 1 titik di Jakarta Utara, 2 titik di Tangerang Kota, 3 titik di Tangerang Selatan, 2 di Depok, 2 di Bekasi Kota, dan 2 lagi di Kabupaten Bekasi. Dan sedangkan untuk 14 titik pengendalian mobilitas lokasi lawan pelanggaran PPKM darurat terbagi menjadi 2 titik di Jakarta Pusat, 3 titik di Jakarta Timur, 4 titik di Jakarta Selatan, 2 titik di Jakarta Utara, 1 di Jakarta Barat, dan 2 lagi di Cikarang. Pemirsa, untuk 14 titik tadi nantinya akan ditempatkan patroli-patroli untuk penegak hukum yang nantinya akan memantau batas kapasitas angkutan umum dan juga jam-jam operasional. Ya pemirsa, diharapkan dengan adanya adanya pemberlakuan PPKM darurat ini dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga mengurangi penyebaran COVID-19. Priscilia, kembali ke studio. Baik, Prisantia Budi Wirotomo, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan.